Sejak Soekarno muncul di panggung dunia, karismanya tidak dapat disangkal. Dia memiliki aura yang menarik perhatian. Suaranya menggemakan harapan dan impian jutaan orang. Soekarno lahir di masa perubahan besar. Hindia Belanda, sebutan Indonesia saat itu, sangat mendambakan kebebasan. Soekarno akan menjadi penyambung lidah dari keinginan itu. Dia akan memimpin rakyatnya menuju kemerdekaan. Karisma Soekarno bukan hanya tentang kata-katanya, tapi tentang kehadirannya, energinya, keyakinannya yang tak tergoyahkan pada takdir Indonesia. Dia terhubung dengan orang-orang pada tingkat yang sangat pribadi. Dia memahami perjuangan mereka, dia berbagi impian mereka, dia mewujudkan harapan mereka untuk masa depan yang lebih baik. Perjalanan Soekarno menjadi bapak bangsa itu panjang dan sulit. Itu ditandai dengan kemenangan dan tragedi. Namun di balik itu semua, semangatnya tidak pernah goyah. Dia tetap berkomitmen kepada rakyatnya dan untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kisahnya adalah inspirasi bagi kita semua. Ini adalah kisah tentang keberanian, tekad, dan kekuatan seorang pria untuk mengubah jalannya sejarah. Perjalanan Soekarno dimulai di Surabaya, Pulau Jawa. Kota ini, yang merupakan salah satu pusat perdagangan dan budaya di Indonesia, menjadi saksi awal dari perjalanan hidup seorang pemimpin besar. Dia lahir di masa penjajahan, ketika Hindia Belanda berada di bawah kendali kolonial Belanda yang ketat. Hindia Belanda, yang kaya akan sumber daya alam seperti rempah-rempah, kopi, dan karet, berada di bawah kendali Belanda. Kekayaan ini dieksploitasi untuk kepentingan penjajah, sementara rakyat pribumi menderita. Soekarno menyaksikan sendiri ketidakadilan penjajahan. Dia melihat kemiskinan dan penindasan yang dialami rakyatnya. Kondisi ini meninggalkan kesan mendalam pada dirinya, membentuk pandangannya tentang keadilan dan kemerdekaan. Pengalaman ini menyalakan api di hatinya. Mereka memicu keinginannya untuk Indonesia yang merdeka dan bebas. Dia mulai bermimpi tentang sebuah bangsa yang berdiri di atas kaki sendiri, bebas dari belenggu penjajahan. Bahkan saat masih muda, Soekarno menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dan haus akan ilmu. Dia selalu ingin tahu tentang dunia di sekitarnya, dan berusaha memahami kompleksitas sosial dan politik yang ada. Dia unggul dalam studinya, terutama dalam bahasa dan sejarah. Pengetahuannya yang luas tentang sejarah dunia dan kemampuan berbahasanya yang luar biasa membuatnya menjadi seorang pemikir yang tajam. Dia melahap buku dan koran, menyerap informasi tentang dunia di luar tanah airnya. Soekarno sangat tertarik dengan ide-ide baru dan perkembangan politik global yang semakin memperkaya wawasannya. Soekarno sangat tertarik dengan kisah-kisah pahlawan nasional dan gerakan pembebasan. Dia mengagumi keberanian dan pengorbanan mereka, dan ini semakin memperkuat tekadnya untuk berjuang demi kemerdekaan. Kisah-kisah ini selaras dengan rasa nasionalismenya yang mulai berkembang. Dia mulai melihat dirinya sebagai bagian dari perjuangan yang lebih besar untuk membebaskan bangsanya. Seiring bertambahnya usia, Soekarno mencari teman dari kalangan intelektual, aktivis, dan pemikir politik. Dia terlibat dalam diskusi yang mendalam dan bersemangat tentang masa depan Indonesia. Dia terlibat dalam debat yang hidup tentang masa depan Indonesia. Soekarno seringkali menjadi pusat perhatian dalam diskusi ini, berkat kefasihannya dan pemikirannya yang tajam. Dia bergabung dengan organisasi mahasiswa dan kelompok politik yang mengadvokasi kemerdekaan. Melalui organisasi ini, dia mulai membangun jaringan dan mengembangkan strategi untuk perjuangan kemerdekaan. Semangat dan kefasihan Soekarno dengan cepat menandai dirinya sebagai bintang yang sedang naik daun dalam gerakan nasionalis yang sedang berkembang. Dia menjadi simbol harapan bagi banyak orang yang mendambakan kemerdekaan. Pengalamannya selama tahun-tahun pembentukan ini akan membentuk pandangan dunianya dan memantapkan komitmennya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dia belajar bahwa perjuangan membutuhkan keberanian, ketekunan, dan pengorbanan. Soekarno bertekad untuk berperan dalam membebaskan rakyatnya dari penjajahan. Dia percaya bahwa setiap orang Indonesia berhak untuk hidup dalam kebebasan dan martabat. Dia akan mendedikasikan hidupnya untuk mencapai tujuan itu. Dengan semangat yang tak tergoyahkan, Soekarno berjuang untuk mewujudkan impian kemerdekaan bagi bangsanya, sebuah perjuangan yang akan mengubah sejarah Indonesia selamanya. Suara Soekarno, yang penuh semangat dan keyakinan, segera menjadi suara harapan bagi rakyat Indonesia. Dia menentang ketidakadilan penjajahan dengan keberanian yang luar biasa.
Ketika rakyat Indonesia menderita di bawah penindasan kolonial Belanda, Soekarno berdiri sebagai simbol perlawanan. Dia menentang ketidakadilan penjajahan dengan tegas dan tanpa rasa takut. Dia menggalang dukungan untuk perjuangan nasionalis dengan menginspirasi banyak orang untuk bergabung dalam gerakan kemerdekaan. Setiap pidatonya adalah panggilan untuk bertindak, mengajak rakyat Indonesia untuk bersatu melawan penjajah. Kata-katanya, yang dipenuhi dengan perpaduan kuat antara kebanggaan Indonesia dan sentimen anti-kolonial, sangat beresonansi dengan mereka yang mendambakan kebebasan. Dengan oratorinya yang memukau, Soekarno mampu menyentuh hati dan pikiran banyak orang. Aktivisme awal Soekarno berfokus pada peningkatan kesadaran tentang nasib rakyat Indonesia di bawah pemerintahan Belanda. Dia melakukan perjalanan secara ekstensif ke seluruh Nusantara, menyampaikan pidato berapi-api yang menggalang dukungan untuk gerakan kemerdekaan. Setiap pidato yang dia sampaikan penuh dengan semangat dan keyakinan, membangkitkan semangat perlawanan di hati rakyat Indonesia. Dia tidak hanya berbicara tentang kemerdekaan, tetapi juga tentang martabat dan hak asasi manusia. Selain berpidato, Soekarno juga menulis artikel dan pamflet yang mengungkap sifat eksploitatif kolonialisme. Tulisan-tulisannya menyebar luas, membuka mata banyak orang tentang ketidakadilan yang mereka alami. Kata-katanya memicu percikan perlawanan di hati jutaan orang. Rakyat Indonesia mulai bangkit dan menuntut hak-hak mereka, terinspirasi oleh keberanian dan keteguhan Soekarno. Aktivismenya tidak luput dari perhatian pemerintah Belanda. Mereka menyadari ancaman yang dia berikan terhadap cengkeraman kolonial mereka atas kekuasaan. Pemerintah kolonial Belanda mulai memantau setiap gerak-gerik Soekarno dengan ketat. Mereka melihatnya sebagai ancaman serius terhadap kekuasaan mereka dan berusaha untuk membungkamnya. Aktivitas Soekarno diawasi dengan ketat. Setiap langkahnya diikuti, setiap pidatonya dicatat, dan setiap tulisannya diperiksa. Dia menghadapi pelecehan dan intimidasi terus-menerus dari polisi kolonial. Namun, ancaman dan tekanan ini tidak membuatnya mundur. Namun, dia menolak untuk dibungkam. Soekarno tetap teguh pada prinsipnya dan terus berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Dia percaya pada kebenaran perjuangannya. Baginya, kemerdekaan adalah hak yang harus diperjuangkan, meskipun harus menghadapi risiko besar. Dia rela mempertaruhkan segalanya demi kebebasan rakyatnya. Soekarno tahu bahwa perjuangan ini membutuhkan pengorbanan, dan dia siap untuk memberikan segalanya. Komitmen Soekarno yang tak tergoyahkan terhadap kemerdekaan Indonesia membuatnya menjadi sasaran pemerintah kolonial. Mereka berusaha keras untuk menghentikannya, tetapi semangatnya tidak pernah pudar. Namun, upaya mereka untuk membungkamnya hanya memperkuat pesannya. Setiap kali mereka mencoba untuk menghentikannya, Soekarno semakin bersemangat untuk melanjutkan perjuangannya. Kata-katanya menyebar seperti api, membakar semangat perlawanan yang akan berujung pada perjuangan Indonesia untuk kemerdekaan. Inspirasi yang dia berikan kepada rakyat Indonesia menjadi fondasi bagi gerakan kemerdekaan yang akhirnya berhasil membebaskan bangsa dari penjajahan. Pemerintah kolonial Belanda, yang sangat terancam oleh pengaruh Soekarno yang semakin meningkat, bergerak untuk membungkamnya. Mereka melihatnya sebagai ancaman besar terhadap kekuasaan mereka yang sudah lama bercokol di Indonesia. Soekarno, dengan pidato-pidatonya yang berapi-api dan ide-ide revolusionernya, berhasil menggerakkan hati banyak orang untuk melawan penjajahan. Pada tahun 1933, mereka menangkapnya atas tuduhan penghasutan. Penangkapan ini bukanlah yang pertama kali bagi Soekarno. Namun kali ini, Belanda bertekad untuk menghentikan pengaruhnya yang semakin meluas. Soekarno dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Hukuman ini dimaksudkan untuk mematahkan semangatnya dan menghentikan gerakan perlawanan yang dipimpinnya. Bahkan di balik jeruji besi, semangatnya tetap tak terpatahkan. Soekarno tidak membiarkan penjara menghentikan perjuangannya. Dia terus berpikir dan merencanakan masa depan Indonesia yang merdeka. Dia menggunakan waktunya di penjara untuk belajar, merenung, dan mengembangkan lebih lanjut ideologi politiknya. Soekarno membaca banyak buku dan menulis berbagai pemikiran yang kelak menjadi dasar perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selama di penjara, legenda Soekarno berkembang. Kisah-kisah tentang keteguhan dan keberaniannya menyebar luas, membuatnya semakin dihormati dan diidolakan oleh rakyat Indonesia. Dia menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan kolonial.
Sosoknya yang karismatik dan pemikirannya yang visioner menjadikannya panutan bagi banyak orang yang mendambakan kemerdekaan. Tulisan-tulisannya yang diselundupkan keluar dari penjara beredar luas. Melalui tulisan-tulisan ini, Soekarno terus menyebarkan semangat perlawanan dan ide-ide kemerdekaan. Mereka menginspirasi generasi baru nasionalis. Banyak pemuda yang terinspirasi oleh pemikiran Soekarno dan bergabung dalam perjuangan melawan penjajahan. Rakyat Indonesia dengan sabar menunggu hari pembebasan pemimpin mereka untuk membimbing mereka sekali lagi. Mereka percaya bahwa Soekarno adalah harapan terbaik untuk mencapai kemerdekaan. Pada tahun 1938, setelah bertahun-tahun dikurung, Soekarno dibebaskan dari penjara. Semangatnya tetap tidak pudar. Pembebasannya disambut dengan sukacita oleh rakyat Indonesia yang telah lama menantikan kembalinya pemimpin mereka. Tekadnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia semakin kuat. Soekarno tidak membuang waktu dan segera melanjutkan perjuangannya dengan semangat yang lebih besar. Dia keluar dari penjara dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya untuk mencapai tujuannya, yaitu Indonesia yang merdeka. Pengalaman di penjara justru membuatnya semakin yakin akan pentingnya kemerdekaan. Terlepas dari kesulitan yang dialaminya, Soekarno keluar dari penjara dengan semangat yang tak terpatahkan. Dia tahu bahwa perjuangan masih panjang, tetapi dia siap untuk menghadapi segala rintangan. Dia siap untuk melanjutkan perjuangannya untuk kemerdekaan Indonesia. Soekarno bertekad untuk membawa rakyat Indonesia menuju kebebasan dan kedaulatan. Pemenjaraannya justru memperkuat tekadnya dan memperdalam hubungannya dengan rakyat Indonesia. Soekarno semakin menyadari bahwa perjuangan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang masa depan seluruh bangsa Indonesia.